Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Akromo Agung, NIM 180 14 kali 00273, kelompok 72. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 dan akan sedikit menjelaskan tentang hukum. Materi yang pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau perjuangan rakyat semesta. Sedangkan pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, di antaranya yaitu A. Dimensi idealisme, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. B. Dimensi normatif Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan asas fundamental norm pokok atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dimensi realitas ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern yaitu membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya yaitu nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, yaitu kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat seperti kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau biasa yang disebut dengan Siskamling. Terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di Bali. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP Pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP Perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.